Saudara, sejumlah daerah menyiapkan lokasi karantina bagi pemudik yang datang dari daerah sumber pandemi corona. Di Bangkalan, Jawa Timur, Satgas Penanganan COVID-19 menyiapkan gedung karantina yang bisa menampung 300 orang. Tempat karantina khusus pemudik ini awalnya merupakan gedung Balai Diklat Pegawai Pemerintah Kabupaten Bangkalan. Petugas mengatakan gedung ini bisa menampung sedikitnya 300 warga dan tim medis. Menurut Satgas Penanganan COVID-19, pemudik yang pulang dari kawasan zona merah COVID-19 akan di-screening dan didata. Jika ada pemudik yang terindikasi atau dicurigai terpapar corona akan diobservasi di tempat karantina yang sudah disiapkan Satgas. Ini adalah sesuai dengan keputusan Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Bangkalan. Kemarin kami briefing singkat dan kami diperintah oleh Komandan Kodim 0829 mewakili dalam rangka menyiapkan tempat isolasi, tempat observasi, dan tempat karantina bagi para pemudik yang datang dari Jabodetabek maupun dari luar Madura. Menampung berapa orang? Ini menampung mampu 300 orang, tetapi satu gedung yang berada di belakang saya ini yang disiapkan, yang sudah ready. Namun apabila ada perkembangan, kami sudah siapkan beberapa gedung lainnya. Sementara itu, hingga hari ini masih terlihat pemudik tujuan Pulau Madura yang berasal dari sekitar Jabodetabek terus berdatangan. Data Satgas COVID-19 Kabupaten Bangkalan menunjukkan ada sekitar 10.000 orang masuk ke Pulau Madura selama 5 hari terakhir melalui jalur bus. Terhadap pemudik yang berasal dari Jakarta dan sekitarnya ini, petugas melakukan sterilisasi dan pemeriksaan suhu tubuh. Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo melalui akun Instagramnya memuji langkah sejumlah kepala desa dan lurah di Jawa Tengah yang membuat lokasi karantina atau isolasi untuk pemudik yang masuk ke daerah mereka. Ganjar juga memuji kepala desa yang mampu menggunakan dana desa untuk mengatasi dampak corona. Alhamdulillah masih ada dana silva sebesar 80 juta. Polinda ya. Jadi kalau ini nggak cukup, siapkan aja balai desa lebih baik. Terima kasih ya semua ya. Daerah-daerah, terutama desa, untuk membuat tempat khusus sebagai tempat isolasi untuk menampung mereka yang pulang dari perantauan. Dan hari ini saya ketemu salah satu Bu Kades pundi niki Bu? Rapah, Kecamatan Banyu Biru, Kabupaten Semarang. Kabupaten Semarang. Bu Kades ini langsung dari malam kita perintahkan lewat grup WA, hari ini sudah langsung mengeksekusi dan Bu Kades sudah menyiapkan satu persatu peralatan yang ada. Maka saya minta seluruh Kades yang melihat vlog saya ini untuk menyiapkan tempat isolasi. Yang penting ada kekuatan gotong royong yang harus ada. Di Jakarta, meski sudah ada imbauan kepada warga tidak pulang ke kampung halaman untuk mencegah penyebaran corona, namun di Terminal Pulau Gebang hari ini terpantau ada 234 pemudik yang datang ke terminal tersebut dengan tujuan keberangkatan ke luar Jakarta seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Siang tadi tercatat masih ada 12 bus keberangkatan dengan tujuan Kota Kudus, Bojonegoro, Pekalongan, Jepara, Purwokerto, dan Kuningan. Jumlah ini sendiri jauh lebih sedikit dibanding pekan lalu di mana Terminal Pulau Gebang memberangkatkan 127 bus. Saudara, untuk mengetahui pengawasan kedatangan pemudik di Pulau Madura serta persiapan ruang karantina atau isolasi di Bangkalan, Jawa Timur. Sore ini kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Didin Muhyiddin yang berada di Bangkalan, Jawa Timur. Didin, bagaimana lalu lintas pemudik dari Jabodetabek ke Bangkalan sejauh ini dan bagaimana skema pemeriksaan yang dilakukan terhadap para pemudik yang tiba di Bangkalan? Baik, Rahmat, Mutakin, dan saudara. Hingga hari ini masih banyak pemudik yang tiba di Bangkalan melalui bis. Di posko terminal ini, setiap pemudik yang tiba langsung dilakukan sterilisasi dan dicek suhu tubuh. Jika suhu tubuhnya mendekati gejala COVID, nantinya akan dibawa ke rumah atau tempat karantina yang ini masih dipimpin oleh Pemkab Bangkalan. Tempat karantina ini semulanya adalah Balai Diklat yang biasa ditempati oleh pegawai PNS. Di tempat karantina ini ada 2 lantai yang bisa memuat 200 warga
pemudik yang di dalamnya sudah ada tempat tidur masing-masing. Rahmat. Ya, Didin, pemudik masih tinggi yang tiba di Bangkalan. Ada berapa jumlah per hari yang datang dari Jabodetabek ke Bangkalan? Dan apakah tempat karantina artinya sudah mulai digunakan atau bagaimana, Didin? Ya, untuk hari ini, setiap harinya tercatat ada sekitar 100 hingga 200 pemudik yang tiba di Bangkalan. Total hingga 5 hari terakhir, ada 10.000 pemudik yang tiba di Madura. 5.000 diantaranya tiba di daerah untuk Bangkalan sendiri. Untuk pemudik ini nantinya akan dicek suhunya. Jika nanti panasnya mendekati gejala COVID, akan dibawa ke rumah tempat karantina yang telah disediakan. Namun hari ini masih tahap pembersihan tempat yang akan digunakan ini. Bagi pemudik yang memiliki gejala seperti gejala COVID-19, memiliki suhu tubuh yang tinggi, berapa lama mereka akan ditempatkan di tempat karantina, di rumah karantina, Didin? Menurut Satgas COVID Bangkalan, pemudik ini nantinya akan dicek oleh petugas medis. Jika suhu tubuhnya tidak begitu sakit, akan dipulangkan ke rumah masing-masing. Tapi nantinya jika ada gejala yang lebih sakit lagi, akan dibawa ke rumah rujukan yang ada di Pemkab Bangkalan sendiri, Ahmad. Nah, Didin, bagi yang lolos di screening di Bangkalan, apakah juga akan dilakukan pemantauan di desa-desa untuk memastikan betul kondisi kesehatan mereka tidak membawa penyakit corona, Didin? Ya, Rahmat. Di tingkat desa, Bupati Bangkalan juga sudah memerintahkan kepala desa dan puskesmas setempat untuk mendata jika ada pendatang pemudik yang baru tiba dari daerah zona merah. Mereka nantinya juga akan diperiksa, cek suhu tubuhnya. Jika memang memiliki gejala seperti COVID, akan dibawa ke rumah sakit. Namun hingga hari ini di Bangkalan belum ada pasien maupun orang yang memiliki gejala seperti ini. Baik, terima kasih Didin Muhyiddin melaporkan langsung dari Bangkalan, Jawa Timur.